Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat seri yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal 10, akibat-akibat kebodohan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia.
Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang karena setitik noda rusak susu sebelanga. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 10 ayat 1 dengan bunyi nas, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Salomo memulai pasal ini dengan membandingkan antara proses yang sangat rapuh yang digunakan oleh pembuat parfum dan proses yang lebih rapuh lagi dari kehidupan orang beriman yang berusaha menjadi saksi yang sempurna. Apalagi jika ia dianggap sebagai orang yang bijaksana dan terhormat. Sahabat-sahabatku, di masa yang lalu, lalat yang kecil bila mati kelihatannya tidak penting dan tidak berbahaya, ternyata dapat merusak keseimbangan inti dan minyak yang dibutuhkan untuk membuat parfum. Ketika inti parfum rusak, maka parfum tidak dapat digunakan lagi dan akan dibuang begitu saja. Begitu juga bila sesuatu terjadi dikarenakan ekspresi kecil, melalui kemarahan, kata-kata yang kasar, maka karakter kita akan langsung nampak terlihat cacat dan buruk. Dan semua hal ini akan membuat pengaruh orang yang meskipun baik menjadi tidak berguna. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Education, halaman 206 menasihati kita. Pemeliharaan kesederhanaan dan keteraturan dalam segala hal memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal itu berbuat lebih banyak daripada keadaan atau sumbangan alamiah yang meningkatkan kemanisan dan ketenangan untuk memperlancar jalan hidup manusia. Pada waktu yang sama, kuasa pengendalian diri yang diperoleh itu akan terbukti menjadi satu alat yang paling berharga dalam menghadapi tugas berat dan kenyataan yang sedang menunggu setiap orang. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Yang bijaksana, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala-galanya sejahtera semata-mata. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 10 ayat 4 dan 12 dan Amsal 3 ayat 17.
Sahabat-sahabat firman, oleh sebab itu marilah kita berdoa seperti ini. Tuhan, berilah hamba-Mu hati yang bijaksana dan pengertian, agar hamba bisa berpikir dan berbicara dengan benar, dan dapat dengan layak mewakili diri-Mu di depan orang lain. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Bapakku sungguh lelah berjalan, lewati semua yang ada. Ku tak sanggup untuk melangkah, ku letih dan tak tahu arah. Aku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Bantulah aku menjadi pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih-Mu. Aku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Hadapi yang ada di depanku, namun ku tahu Kau ada di sana, bahkan berlari memeluk diriku.